Film ini diawali di sebuah lautan, tepatnya di sebuah Teluk Eden, Somalia, yang mana di tempat tersebut juga kita akan diperlihatkan dengan beberapa perampok Somalia yang sedang menyandra penumpang selama 3 bulan. Di situ sang ketua meminta kepada pihak perusahaan pemilik kapal tersebut untuk membayar semua orang yang menjadi sandranya, dan jika tidak membayar maka dia tidak akan segan-segan untuk membunuh mereka. Namun tiba-tiba datanglah para pasukan khusus yang langsung memberikan uang yang mereka inginkan agar para sandera dibebaskan. Namun sial, uang tersebut tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Take it or leave it. Dan karena mereka tidak menerima uang tersebut, para pasukan khusus itu pun langsung memulai tembakan untuk membunuh mereka. Tersisa beberapa musuh yang nampaknya tidak menyerah begitu saja, dan justru mereka mengancam akan membunuh sandranya jika uang itu tidak ditambahkan jumlahnya. Namun jelas mereka salah berhadapan karena semua pasukan itu merupakan orang-orang yang sangat berpengalaman dalam aksi seperti ini, sehingga akhirnya mereka pun dapat dihabisi oleh pasukan tersebut. Setelah semuanya selesai, di situ Gunners dengan cerobohnya menggantung kepala si pembajak menggunakan tali, yang mana hal tersebut justru membuat Barney sedikit kesal karena perilaku itu tidak sesuai dengan prinsip mereka. Oleh karena itu anjing motor deui. Oleh karena itu, Yunlah yang langsung menegurnya dengan menendang Gunners dari belakang, sehingga di sana juga terjadilah aksi pukul memukul di antara mereka berdua. Dan ketika Yun sudah terdesak, di situ Barney atau si Rambo langsung memisahkannya dengan menodongkan sebuah pisau kepadanya. Beberapa hari kemudian kita diperlihatkan dengan Jason yang menemui pacarnya bernama Liz, dan kedatangan dia ke sana yaitu untuk memberikan sebuah cincin ruby yang dibelinya setelah gajian. Namun sayang, kedatangannya tersebut sedikit kecewa tatkala melihat ada laki-laki lain di rumah pacarnya. Scene beralih ke sebuah pulau Pilena di mana kita akan diperkenalkan dengan seorang jenderal bernama Garza. Di situ anak buahnya terlihat membawa beberapa warga sipil yang dituduh sebagai pengkhianat dengan alasan karena warga tersebut dituduh telah mencuri di perkebunannya, dan mereka juga dibawa ke ruangan bawah tanah untuk diinterogasi dan dieksekusi di tempat itu juga. Sehingga ketika dia akan menembak, tiba-tiba di situ ada seorang pria yang langsung menembak warga tersebut bernama James Monroe. Dia sendiri merupakan agen CIA dan memiliki hak tanah yang dikelola oleh si jenderal. Beralih kepada Barney yang sedang berbincang dengan seorang pria bernama George. Kemudian tak lama datanglah seorang pria bernama Trent atau Arnold, yang mana dia sendiri merupakan teman lamanya Barney dan pernah satu tim ketika di militer. Maksud dan tujuan mereka berdua dipanggil yaitu mereka berdua diberikan sebuah misi untuk membunuh seorang jenderal bernama Garza. Dan karena dia sedang sibuk dengan pekerjaannya, dia pun memberikan tugas ini kepada Barney dan semua anak buahnya. Sebelum menjalankan misi, dia terlebih dahulu harus mengetahui tata letak tentang Pulau Pilena tersebut. Keesokan harinya ketika sedang di garasi, di situ ada Gunners yang memintanya untuk bertugas di Pulau Pilena. Namun dia tidak mengajaknya karena Gunners telah bertindak ceroboh saat di Somalia. Singkat cerita, dia pun mulai membicarakan misi ini bersama timnya, di mana mereka semua ditugaskan untuk menghabisi seorang jenderal di Pulau Pilena. Dan untuk mengetahui tentang lokasi itu, dia pun memutuskan mengajak Jason untuk mencari tahu tentang lokasi tersebut.
Anyway, Avoidant personality disorder. me and Christmas are gonna head down to Felina. Listen, that girl wasn't your type. Yeah, you have more time to decide. Sesampainya di sana, mereka pun meminta paspor kepada petugas pelabuhan untuk bisa masuk ke Pulau Pilena. Awalnya mereka ditolak, namun karena mereka mengaku sebagai fotografer, akhirnya mereka pun diizinkan masuk. Setelah itu, mereka pun diperlihatkan dengan beberapa anak buah Garza yang mengambil dagangan warga secara paksa. Melihat hal itu, mereka pun langsung mengambil foto tersebut untuk dijadikan sebuah bukti. Dan ketika mereka sedang merekam, di situ juga ada James Monroe yang langsung memimpin penjarahan tersebut. Kemudian dia pun menunggu seorang informan yang sebelumnya telah diberitahukan oleh Church bernama Sandra. You the contact? I'm Sandra. What's your name? Dan dia sendiri merupakan anak Jenderal Garza yang tidak setuju dengan semua aturan yang ayahnya buat. Sehingga dengan ketidaksetujuan itulah dia pun mendukung mereka berdua untuk membunuh ayahnya. And people who fight back are killed. You said they came with money. He's gone too. Beralih kepada James dan juga Garza yang sedang berada di sebuah kebun yang mana dia sedikit marah karena kebunnya telat panen beberapa minggu. Oleh karena itu dia meminta kepada Garza untuk memperbudak anak buahnya agar bisa bekerja dengan cepat. Sometimes. It's just over there. Pull over. We should get going. Sementara itu Barney sendiri sedang melihat istana tersebut di sebuah area terlarang. Namun di situ dia malah menyangka bahwa Sandra telah menjebaknya karena tak lama kemudian datanglah anak buah Garza yang menembak mereka. Di mana mereka juga sempat mengatakan bahwa tidak ada satupun orang yang boleh masuk ke sini walaupun anak jenderal sendiri. Sehingga ketika mereka terdesak tiba-tiba dan kabar kematian anak buah Garza kini mulai sampai kepada James. Sedangkan James yang mendengar kabar tersebut, dia pun langsung bergegas untuk menangkap mereka. Ketika mereka sampai di pelabuhan, di situ dia meminta kepada Sandra untuk ikut bersamanya agar dia aman. Namun sayang dia tidak ingin pergi bersama mereka dan memutuskan untuk tetap tinggal di pulau ini. Hey! You look nervous. Dan saat Barney akan pergi, di situ dia memutuskan untuk putar arah dan menghabisi mereka. Dimulai dengan menghujani bensin, kemudian dilanjutkan dengan menembakkan flare gun saat itu juga. Setelah itu, James dan juga Garza kini sedang membahas tentang Barney yang telah menghabisi sebagian pasukan mereka, yang mana mereka juga menuduh bahwa Sandra telah berkhianat dengan membantu para pasukan tersebut. Ketika Garza pergi, tak lama datanglah Gunners yang menghampiri James untuk membantu menghabisi Barney. Lantaran dia sangat kecewa kepadanya karena dia tidak diberi izin untuk membantu misi mereka. Sehingga akhirnya dia kini berkhianat kepada Barney untuk membantu James dalam menghabisi Barney. Sementara itu Barney sendiri terlihat menganalisa musuhnya bersama Jason, yang mana mereka meyakini bahwa musuh yang sesungguhnya adalah James bukan Garza. Keesokan harinya Jason menghampiri pacarnya yang sudah babak belur oleh selingkuhannya. Melihat hal itu dia pun langsung menghampiri orang tersebut untuk memberikan sedikit pelajaran. Beralih kepada Sandra yang kini ditangkap oleh Steve untuk dimintai keterangan.
Beralih kembali kepada Barney yang mengatakan kepada semua anak buahnya bahwa dia akan pergi ke Vilena sendirian. Mendengar hal itu, dia pun jelas ditolak oleh Jason karena dia terlalu ceroboh dalam mengambil keputusan. Namun dengan keras kepalanya, dia tetap akan pergi sendiri. Namun pada akhirnya, Yin juga memutuskan untuk ikut membantunya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba dia ditembak oleh beberapa orang yang mencoba membunuh mereka. Dan faktanya semua ini dilakukan oleh Gunners atas perintah dari James. Sehingga ketika mereka tiba di sebuah gedung, dia langsung menghancurkan mobilnya dengan menabrak sebuah tiang. Ketika dia sadar, dia langsung memanggil Yin karena dia masih punya dendam saat di Somalia. Shot a couple inches above your heart. It's a pool. Life. That's not easy being your friend. So let me get this right. Gunner tries to Prime struck. Singkat cerita, untuk memusnahkan gedung tersebut, kini mereka hanya punya waktu 20 menit untuk memasangkan bom. Beralih kepada Sandra yang dihampiri anak buah Garza untuk membawanya kepada sang ayah. Namun tiba-tiba, dan saat dia akan pergi, sialnya dia harus dihadang oleh anak buah Garza hingga membuatnya tersungkur. Namun tak lama kemudian Barney dapat diselamatkan oleh anak buahnya yang langsung menusuk mereka hingga tewas. Di dalam pertarungan itu juga, akhirnya pertarungan tersebut diakhiri dengan satu anak buah Barney yang langsung menembak mereka dengan senjata MK21. Let's go. Dan ketika mereka akan keluar, di situ semua anak buah Garza sudah bersiap untuk menghabisi mereka. Building's rigged. Only way out. Di sisi lain, ketika Garza sedang berpidato, di situ James mengkhianatinya dengan menembaknya hingga tewas. Los invasores americanos. Setelah itu, dia pun langsung pergi dengan membawa Sandra. Sedangkan Barney yang melihat Sandra dibawa, di situ juga dia langsung menekan bomnya hingga tempat itu hancur. Dan setelah menghancurkan tempat tersebut, di situ juga kembali terjadi aksi baku tembak-menembak yang cukup menegangkan, di mana dengan skill yang dimiliki semua anak buah Barney, mereka pun dapat menghabisi musuh satu persatu. Di sisi lain, James terus berusaha pergi dari sana untuk menuju pesawat yang sudah disiapkan. Namun sial, Barney yang melihatnya, dia pun berusaha mengejarnya untuk menyelamatkan Sandra. Ketika sampai di sebuah tempat, di situ James meminta kepada Barney untuk menjatuhkan senjatanya jika Sandra ingin bebas. Namun saat dia lengah, di situ Barney langsung menembak dadanya hingga tewas. Taking account numbers mine. They'll help get things going. You take care, Sandra.
Singkat cerita, setelah misinya selesai, di situ Gunners kembali dipanggil untuk bergabung lagi dengan timnya, yang mana dia akan dibutuhkan untuk film selanjutnya yang lebih ganas dan lebih brutal. Film ini diawali di sebuah lokasi distrik di negara Nepal, yang mana di tempat itu ada sekelompok pemberontak yang sedang menyandra seseorang. Sementara itu, scene beralih dengan memperlihatkan para pasukan elit sedang menyusul ke lokasi untuk membebaskan pria tersebut. Sadar bahwa di luar sedang terjadi pertempuran, mereka pun langsung menutup pintunya dan mengamankan sandera tersebut. Sedangkan di sisi lain, Jet Li kini mulai menghabisi para penjaga yang ada di dalam gedung. Sementara itu, saat si ketua akan membunuh sandranya, tiba-tiba dan faktanya mereka ini ditugaskan untuk menyelamatkan seorang sandera yang merupakan teman dekat Barney yang bernama Terence. Tak lupa di situ juga mereka menyelamatkan seorang miliarder vaksin Cina yang berhasil disandra oleh mereka. Ketika mereka akan pergi, di situ mereka dihadang oleh beberapa musuh yang tersisa, sehingga di sana kembali terjadi aksi baku tembak saat itu juga. Dan saat Barney terdesak, tiba-tiba beruntung dia berhasil diselamatkan oleh seorang sniper yang bernama Billy. Kemudian mereka semua menaiki sebuah kapal yang telah mereka sembunyikan di tempat tersebut. Di tengah perjalanan mereka tidak ada hentinya terus menembaki Jet Li dan beberapa temannya. Namun beruntung mereka berhasil diselamatkan oleh si Billy. Sementara itu, Barney sendiri sudah berada di dalam pesawat untuk menjemput timnya. Dan dengan persenjataan yang canggih, mereka pun akhirnya berhasil menghabisi musuh hingga bisa lolos dari sana. Singkat cerita, setelah misinya selesai, akhirnya mereka tiba di atas Cina dan mengantarkan sang miliarder. Get the client ready. Yeah, get money back, subs. Beberapa hari kemudian, di situ Billy sedang berbicara dengan Barney mengenai kepergiannya setelah dia menyelesaikan misinya. I'd like to finish out the month because the money's great. You know, I can... If I had to do it all over again. Saat Barney kembali ke pesawat, ternyata di situ sudah ada si agent yang sedang menunggunya, di mana ia mengatakan bahwa Barney telah melanggar kesepakatan dengannya, yang mana dia menuduh kepada Barney bahwa dia telah mencuri $5 juta darinya, dan untuk membuatnya impas, dia diperintahkan untuk melakukan sebuah pekerjaan agar hutangnya impas.
Di situ juga dia menjelaskan bahwa ada pesawat Cina yang ditembak jatuh di pegunungan yang bernama Gazak, yang mana di dalam pesawat tersebut ada sebuah barang yang sangat berharga, dan barang itu juga disetting dengan teknologi tinggi dan kode aksesnya selalu berubah setiap menitnya. Selain itu, dia juga akan mengirim seorang ahli di bidang tersebut bernama Maggie, dan Barney harus menemuinya malam ini. Combat proficient. I don't need a big tag along. Hey. Dan sedikit informasi bahwa si Billy ini merupakan mantan tentara selama 3 tahun dan berprofesi sebagai sniper handal pada kala itu. So we scattered. Some 4 of my squad are dead in the ditch. 2 in the... I can tell. I want to mix it up, you know, the action bit. And the rest bailed, but just 2 in the riverbed. I found out that they had shot someone, and here I am. Singkat cerita, setelah mereka tiba di situ, mereka pun kini menuju titik tempat jatuhnya pesawat. Untuk itu, Barney pun menugaskan Billy untuk memantau mereka di tepi gunung. Really? Di situ mereka pun berhasil menemukan puing pesawat dan memasuki tempat tersebut. Ketika mereka sampai di situ, mereka sedikit kesusahan untuk membuka pintu tersimpannya alat yang mereka sedang cari. Selain itu, di sana juga ada pemicu ledakan yang menyala dan mereka hanya perlu beberapa detik untuk mematikannya. Dan ketika mereka akan pergi, tiba-tiba ada sekelompok pria bersenjata yang dipimpin oleh seorang pria bernama Jen. Sedangkan Billy yang ditugaskan untuk mengawasi, kini sayangnya dia sudah tertangkap terlebih dahulu. Dan maksud tujuan mereka datang ke sini yaitu hanya ingin mengambil alat yang mereka dapatkan di pesawat. Dimana jika tidak diberikan, maka dia tidak akan segan-segan untuk membunuh Billy. When I fired his head. Numéro 3. Bring me that knife. You have a case that belongs to me. Dude, you piece of shit. Dan akhirnya Jason memberikan alat tersebut dengan cara yang dianggap mereka tidak sopan. He handed it to me nicely. And I respect that. Tak lama kemudian ada sebuah pesawat yang mendarat untuk menjemput mereka. Namun sialnya Barney sangat begitu kesal tatkala melihat Billy ditusuk hingga tak berdaya. Dan di detik ajalnya tiba, di situ Billy meminta kepadanya untuk memberikan sebuah surat untuk kekasihnya. Di tempat itu juga si Maggie menjelaskan tentang benda tersebut yang ternyata berisi cetak biru komputer sebuah tambang, yang mana pihak Rusia telah mencuri benda tersebut selama 5 tahun dan beberapa senjata setelah Perang Dingin. Sedangkan untuk tambang itu sendiri kini telah dilegalkan dan tidak ada yang mengetahui tentang lokasinya. Dan fungsi cetak biru tersebut ternyata menunjukkan tentang posisi plutoniumnya. The blueprint shows where the plutonium. Let's take care of him. Track him, find him, kill him. Di dalam perjalanan, di situ si agent meminta kepada Barney agar kotak tersebut tidak jatuh ke tangan yang salah. Barney juga mengatakan bahwa dia berjanji akan memberikan kepadanya setelah dia membalaskan dendam kepada orang yang telah membunuh Billy. Requesting a response immediately. So does payback. Di sisi lain, Jen dan juga Hector terlihat memperkerjakan warga desa dengan tidak baik. Bahkan mereka yang sudah lelah pun harus dibunuh karena mereka hanya ingin pekerjaan lebih cepat tanpa memikirkan keadaan pekerjanya. Dan dari cetak biru itu, Jen mendapatkan lokasi tempat plutonium itu disimpan. Yang faktanya ada seseorang yang sudah siap untuk membayar barang tersebut dengan harga 4 miliar untuk 1 kilonya. Imagine if 6 pounds of pure plutonium is... The transmission stopped. They're underground. Put it down right here. Sementara itu, scene beralih kepada Barney yang kini sudah menemukan di mana mereka berada. Kemudian mereka pun mulai memasuki sebuah bar untuk menanyakan tentang lokasi kepada orang yang ada di sana. Hey!
need you to hotwire that truck and go back to the plane and get the weapon. Easy. Put it together. It's a cross between you. Bridges out. Signs missing. Setelah itu mereka pun tiba di sebuah pangkalan militer Soviet untuk beristirahat sejenak. Probably used in the 80s. Cold War. We'll bed down here for the night. That's all I have to say. Yo. Malam pun tiba, mereka semua menginap di sebuah gedung tua untuk beristirahat dan memikirkan rencana selanjutnya. Why are you so nervous around me? I know. Keesokan harinya, salah satu tim Barney melihat ada sekelompok bersenjata yang mengepung mereka, sehingga di sana terjadilah aksi tembak-menembak di tempat itu juga. Take your ammo. They got a tank. Come on, come on, come on. What's happening? Dan ketika mereka terdesak, beruntung mereka dibantu oleh seorang pria yang bernama Booker. What just happened? Booker, Caesar, and Maggie. Hey, Booker, great to see you, man. Setelah kejadian tersebut, kini mereka pun melanjutkan perjalanan dengan melewati sebuah desa. Namun saat mereka sampai, tiba-tiba mereka malah diserang oleh para warga di sana. Dan para warga itu mengira bahwa mereka adalah sekelompok teroris yang dipimpin oleh Jen. Hingga akhirnya mereka pun menceritakan tentang situasi dan kondisi yang dialami oleh para warga di sana. Di mana ia mengatakan bahwa Jen telah menjanjikan sebuah pekerjaan, namun naas mereka sampai saat ini belum pernah mendengar kabar dari keluarganya. Dan mereka akhirnya meyakini bahwa Jen telah menjadikan sebagai budak dengan memberi pekerjaan yang tidak manusiawi. Dengan itu mereka pun meminta bantuan kepada Barney, namun dia justru menolak lantaran mereka memiliki tujuan lain yang harus segera diselesaikan. Sorry. Let's go. Di sisi lain, Hector memberitahu kepada Jen bahwa mereka telah menemukan barang yang dicari. Sementara itu, beberapa anak buahnya kembali datang ke desa dengan tujuan untuk membawa seorang pria dan dijadikan sebagai budak mereka. Di tempat lain, mereka meminta kepada si pendeta untuk menunjukkan tempat lain tentang keberadaan warganya. Namun tiba-tiba di sisi lain, barang yang mereka cari kini langsung diambil dan diamankan. Di situ Jen meminta kepada Hector untuk menghabisi semua warga yang ada di sana untuk menghilangkan jejak tentang kejahatan mereka. Sementara itu, Barney yang sudah ada di sana pun terlebih dahulu memantau situasinya agar mereka dapat dengan mudah melancarkan serangan. Sehingga tanpa membuang waktu, dia pun langsung menyerang mereka di udara dan dilanjutkan dengan membawa pesawatnya ke dalam gua. Di sisi lain, ternyata Jen sudah memasangkan sebuah bom untuk meledakkan tempat tersebut, sehingga akhirnya mereka semua terjebak di tempat tersebut setelah ledakan itu. Di tempat itu juga Gunner mencoba meledakkan gua tersebut dengan sebuah bom yang dibuatnya. Dan tak lama kemudian datanglah mobil penghancur untuk menyelamatkan mereka semua. Setelah mereka keluar, para warga di sana sangat merasa senang karena mereka bisa kembali bertemu dengan keluarganya masing-masing. Selain itu, si Agent juga datang ke sana dan memberikan sebuah pesawat untuk mengejar Jen. Sementara itu, Jen sendiri terlihat sedang mengawal konvoi barang tersebut. Namun tanpa mereka sadari, di sana sudah ada anak buah Barney yang sudah siap untuk berperang. We need to buy some time. Who is next?
Di situ Barney langsung mengejar Jane yang akan kabur, sedangkan Jason dia harus menghabisi Boyka hingga akhirnya dia mampu menghabisinya saat itu juga. Di sisi lain terjadi final battle antara Rambo dan juga Venom. Namun jelas-jelas karena si Rambo merupakan sutradara dari film ini, tentunya dia mampu menghabisinya saat itu juga. Like a sheep. Nice knife. Man. Tastes good. Get up, on. Singkat cerita, setelah berhasil mengalahkannya, si agent pun memberikan sebuah pesawat untuk mereka pulang. Good. Wow. But that could be bad luck for you, that can't. Oh, I almost forgot. Beberapa hari kemudian, Barney mengirimkan sejumlah uang dan sebuah surat untuk pacarnya si Billy. Billy. To Billy. To Billy. Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah penjara yang bernama Denjali, dan kisah akan berfokus dengan memperlihatkan sebuah kereta yang sedang membawa para buronan napi kelas tinggi. Sementara para pasukan khusus kini terlihat menaiki sebuah kapal untuk mencegat kereta tersebut sebelum memasuki penjara. Yang faktanya kali ini mereka sedang ditugaskan untuk menyelamatkan seorang tawanan di dalam kereta tersebut. Setelah menghabisi para penjaga, akhirnya mereka berhasil menyelamatkan targetnya bernama Dodge. Dan setelah menyelamatkannya, di situ dia sempat menghabisi beberapa penjaga hingga akhirnya melajukan kereta tersebut dengan cepat. Dan di situ juga dia menabrakkan kereta tersebut sehingga membuat seorang jenderal harus tewas di tempat itu juga. She spook. Excuse me? Singkat cerita, ketika mereka akan pulang, di situ dia pun menceritakan tentang semua yang terjadi kepadanya. Yang mana dulunya dia ini merupakan seorang petugas medis dan dia juga pernah membunuh beberapa orang. Namun dirinya gagal membunuh ketika dia mendapatkan misi untuk membunuh seorang tokoh politik di Belanda. Dan dia bisa disebut sebagai pembunuh bayaran yang berkedok menjadi seorang petugas medis. Sharpen it when you're done. Heard you killed more people than the plague. We started out with 5. Built them. Gave a whole school of your blade. We're off this half-assed political assassin. Genius, as you describe. Kemudian saat dia menghampiri Barney, dia pun mengira bahwa setelah ini mereka akan pulang ke rumah dan bersenang-senang. Namun tidak, karena mereka ternyata memiliki misi lain, yaitu menghentikan seorang pemasok senjata ilegal yang bernama Victor. Dan kabarnya sekarang ini si Victor akan melakukan sebuah transaksi di suatu tempat, sehingga bisa disimpulkan bahwa kehadiran Sirot saat ini yaitu untuk membantu mereka dalam menyelesaikan masalah si Victor, yang secara kebetulan memang saat ini mereka sedang kekurangan personil sehingga dia harus membawa Dodge agar mau membantu menyelesaikan misi tersebut. That's my shit. Thank you. So I just wanna. Okay, that was great, Doc. Seriously. Better place to be. Scene beralih di Somalia, yang mana beberapa tim pasukan khusus yakni Kaisar dan yang lainnya terlihat sedang menunggu kehadiran si Barney. Good work. Just because you can fly a plane, so now you got that problem too? Setelah mereka tiba di lokasi yang dimaksud, di situ mereka langsung menghabisi penjaga yang ada di sana. Get in.
targeted right on time. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan sebuah pesawat yang membawa seorang pria bernama Sun Beng yang faktanya dia ini merupakan musuh lama mereka yang dikabarkan bahwa dia ini telah mati. Terjadilah pertarungan yang cukup sengit di mana mereka terus melancarkan tembakan untuk menggagalkan transaksinya. Namun sayang di sana mereka harus gagal karena tidak dapat membunuh Sun Beng dan beberapa anak buahnya. Dan karena musuh terus berdatangan, akhirnya mereka pun sedikit kewalahan sehingga mereka memutuskan untuk pergi dari sana. Dan akibat serangan tersebut akhirnya mereka mendapat luka yang cukup parah, termasuk si kaisar yang kini harus dibawa ke rumah sakit agar segera mendapatkan perawatan. Maybe this will bring you luck. Saat dia akan pulang, tak lama datanglah si Arnold yang menjenguknya dan dia bersedia untuk membantu mereka dalam membunuh Sun Beng. If you need any help with Stonebanks. Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang pria yang menggantikan peran si agent yang bernama Max Drummer. Kedatangan dia ke sana yaitu meminta kepada Barney dan semua anak buahnya untuk segera menangkap Victor. Yang ternyata nama Victor ini merupakan nama palsu dari sisi Sun Beng yang kita lihat di beberapa menit ke belakang, di mana dia ini dikabarkan telah menjual persenjataan ilegal kepada para pemberontak di Afrika dan Timur Tengah. Dealer made billions selling to every psycho. This happened on my watch. Your men are shot to shit. Beberapa hari kemudian setelah Kaisar dirawat, akhirnya Barney memutuskan untuk membubarkan anggotanya karena dia takut akan terjadi hal buruk yang menimpa mereka. Now, if that's the way I'm supposed to go, so we're done. Pull the plug and that's it? Just did. Yeah? And jump it all right. Kemudian dia pun pergi ke Las Vegas untuk bertemu dengan teman lamanya yang bernama Bonaparte. Maksud dan tujuan dia menghampirinya yaitu dia meminta kepadanya untuk merekrut seorang pemuda yang cukup tangguh, yang mana tujuan kedepannya dia akan ditugaskan untuk membantu Barney dalam membunuh Sun Beng. Retired the old ones. Welcome to the 20 fast, no time. I gotta do it fast. I can't guarantee the best. Kemudian dia memperkenalkan dengan seorang pemuda yang bernama Thorns. Dia sendiri merupakan seorang pemuda sekaligus pendaki gunung yang siap mati untuk pekerjaannya. Another one with a death wish. You two got along. Next candidate is an expert at field craft and close quarters. Selain itu, dia juga memperkenalkan Barney kepada seorang wanita yang bernama Luna, di mana dia kini bekerja menjadi seorang pengaman bar di tempat tersebut. Tak lupa dia juga ternyata memiliki ilmu bela diri yang mana itu ditunjukkan tatkala dia berkelahi dengan seorang pria. High cholesterol, plaque, all that stuff. That's the ones I don't talk to. Make some kind of good impression. Just came across my desk. I don't like throwing in wild cards. Setelah itu dia membawa Barney ke sebuah tempat camp militer di California dan merekrut seorang pria bernama Marito. Si Marito sendiri dikenal sebagai ahli dalam menembak dengan tepat dan akurat. Dan yang terakhir dia merekrut seorang pria yang bernama John. Can be programmed to detonate over behind the tunnel. Special operator, but there is not the guy I thought he was. No. Die for the money? Short on time. Maybe like right. That's about it. No. That's your problem. I know they're tired. You're going after Stonebanks. We might want to talk about financials now. Norm. Singkat cerita, saat dia akan pulang, di situ sudah ada Max dan memberitahukan keberadaan Sun Beng. Dia mengatakan bahwa Stun kini sedang berada di suatu tempat untuk bertransaksi dengan para mafia Albania. Untuk tugasnya, dia harus menangkapnya hidup-hidup karena dia ingin membawanya ke pengadilan atas semua kejahatannya. Agency's got a local. They want him alive. Are you kidding me?
Beberapa hari kemudian saat dia akan berangkat dengan pasukan barunya, tak lama datanglah tim lamanya datang ke sana. Namun Barney tetap dengan keputusannya dan tidak mau melibatkan mereka, apalagi mempertaruhkan nyawa mereka. Grandpa's about to crush your windpipe. You're young and you're dumb. How about answering why we're doing this job? I know you don't give a damn about us. 30 seconds to drop. Ketika mereka sampai di tempat tujuan, di situ mereka langsung melakukan pengintaian untuk mengetahui kekuatan musuh. Ron. Setelah itu mereka langsung melakukan rapat dalam upaya perencanaan penangkapan Stunbank di tempat pertemuan. You got a better plan? Much better. It's child's play. Just like that. If you stick around long enough, you're gonna... Dan saat mereka tiba di lokasi, di situ mereka langsung meretas gedung keamanan. Sedangkan tim yang lain mereka berbagi tugas, di mana ada sebagian yang melewati jalan bawah tanah dan sebagian lagi ada yang turun di atas gedung. Di sisi lain, orang yang akan bertransaksi dengan Stun pun terlihat sudah tiba di sana. Sedangkan di tempat lain, pasukan yang dibawa Barney kini mulai melumpuhkan beberapa penjaga satu persatu. Di tempat transaksi sendiri, Stun memperlihatkan sebuah senjata dan beberapa bom nuklir kepada Goran. Namun tak lama lampu di sana pun mati, sehingga akhirnya pasukan Barney pun langsung melancarkan serangan kepada mereka semua. Dan di dalam pertarungan tersebut, akhirnya si Luna mampu menghabisinya hingga tak berdaya. Sedikit informasi bahwa si Stun ini dulunya merupakan sahabat si Barney dan pernah bergabung dengan pasukannya. Namun karena egonya tinggi, dia justru berkhianat dan berubah haluan. Dan di situ juga dia mendapatkan sebuah GPS yang dipasangkan di jam tangannya, sehingga tiba-tiba when suddenly a competitor, even I thought I was dead. It's hard to beat an enemy when he's living in. Dan akhirnya semua pasukan Barney ditangkap oleh anak buah Stun, sedangkan Barney sendiri dia harus terlempar ke sungai akibat tembakan tersebut. Setelah itu dia mengirimkan sebuah video terkait keadaan pasukannya. Tak lupa Stun juga mengatakan bahwa Barney hanya perlu 48 jam untuk menyelamatkan anak buahnya sebelum mereka tewas. 48 hours on the gun for good. You want him? Wow, looking a little strung out there, kids. Hey, I presume that's who you're working for. Want to get their hands dirty? They'd eat their own children. So you're getting your team? No, I burned that bridge. Tak lama dia dihampiri oleh seorang pria bernama Galgo yang memintanya untuk ikut bergabung dalam pembunuhan Stunbank. I want to be your friend. Help me with the crate. Oh, you're there. Ambush this guy, couldn't sniff, and under fire. I am a mechanic. I am whatever you need me to be, sir. Name was Torres. Holy shit, you wouldn't... Dan saat dia akan berangkat, Barney pun sedikit terkejut ketika melihat tim lamanya kini sudah siap untuk membantu menyelesaikan masalahnya. Di sisi lain, Mac kembali menghubungi Barney untuk memberitahukan tentang keberadaan Stun. Go get the hell out. You walk into a room, people jump on it. SA ran a signals and frequency check on your team's phones. Got all the brass in his pocket. Barney. He broke the phone. I got another one. Sementara itu, Max, Trent, dan Jet Li akhirnya memutuskan untuk menyusul ke sana membantu Barney. Team, this one's off the books. You don't even have to go to the gym. You are just... You can talk him to death. Roger that. Strap to your wrist? No, I don't know. I want to know who I'm working for. Everybody died.
Singkat cerita, kini mereka semua telah sampai di sebuah gedung tua, sehingga tanpa membuang waktu dia langsung pergi ke sana dan menyelamatkan anak buahnya yang disandra. Namun tak diduga karena ternyata Stone sudah memasangkan sebuah bom di gedung tersebut, sehingga akhirnya mereka hanya perlu 1 menit untuk bisa selamat dari ledakannya. Tak lama setelah itu, beberapa helikopter dikerahkan untuk menghabisi mereka semua di tempat itu juga. Sedangkan di tempat lain, pasukan Victor terus masuk di beberapa tempat sehingga terjadilah aksi peperangan di tempat itu juga. Setelah 2 pesawat berhasil ditumbangkan, Stone kembali memperbanyak pasukannya untuk membunuh semua anak buah Barney. Drop this thing! This is the happiest moment of my life! Saat semua tim sudah di atap gedung, Barney justru terkena tembakan dari Stone, sehingga di tempat itulah terjadi final battle antara Stone dan juga Barney. Yes. Marty, we gotta go! Oh, we don't need these, do we? Pull me up! You gonna fire us again, Barney? Singkat cerita, setelah semua yang terjadi, mereka pun kini merayakan keberhasilannya di sebuah bar. Dan di sana juga ada Kaisar yang ternyata sudah sembuh dari lukanya. As crazy as you are. Oh, no. So you're working for Trench now? Jealous. We came in this thing together. Smiley! Get over here.